Total info banjir di Bali hari ini. Banjir yang melanda di Bali akibat hujan deras sejak Selasa, tanggal 9 September tahun 2025, menjadi sorotan beberapa media asing, baik Australia, Singapura, Amerika Serikat, AS, dan Inggris. Sejumlah wilayah yang diterjang banjir adalah Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Akibat peristiwa tersebut ratusan rumah, mobil, gedung, mal dan sejumlah fasilitas umum alami kerusakan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Abdul Muhari mengatakan, banjir Bali menyebabkan 9 orang meninggal. Korban jiwa ditemukan di Kota Denpasar sebanyak 5 korban meninggal dan 2 orang hilang, Kabupaten Jembrana 2 orang, Kabupaten Gianyar 1 orang, dan Kabupaten Badung 1 orang. Imbas banjir tersebut, sebagian warga juga terpaksa harus mengungsi karena tempat tinggal mereka masih terendam banjir, ujar Muhari dalam keterangan resmi yang diterima Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. Lalu, apa kata media asing soal Bali banjir? Media asal Singapura, CNA, memberitakan bahwa banjir yang menerjang Bali mengganggu sektor pariwisata di Pulau Dewata. Mengutip pernyataan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar I Nyoman Sidakarya, CNA menyebutkan, hujan deras yang terjadi sejak Selasa, tanggal 9 September tahun 2025, juga membuat 2 bangunan di Denpasar roboh. Nyoman mengatakan, 4 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut. CNA menambahkan bahwa banjir di Bali juga menyebabkan akses ke Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi terbatas dan kemacetan terjadi di berbagai titik. 2 orang lagi meninggal dunia dan 85 orang telah dievakuasi di wilayah Jembrana, kata Badan Mitigasi Bencana Indonesia pada hari Rabu, tulis CNA dalam pemberitaannya, Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. Banjir terus melanda Bali hingga Rabu, kata Kepala BNPB Suharyanto kepada wartawan, tambahnya. Media asal Australia, ABC, menyebutkan Bali dilanda banjir yang tidak biasa dan mematikan. Banjir disebabkan oleh hujan deras yang membuat air merendam rumah-rumah penduduk dan jalan-jalan utama sehingga terjadi evakuasi besar-besaran. Video yang dirilis oleh Badan Pencarian dan Penyelamatan Denpasar menunjukkan tim penyelamat mengarungi air setinggi dada dengan perahu karet, berupaya menyelamatkan warga di daerah dataran rendah, kata ABC, Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. ABC juga mengutip pengakuan warga Denpasar, Nimade Anggraeni, terkait banjir yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Ia mengatakan, rumahnya terendam banjir sehingga keluarganya tidak bisa pergi kemanapun. Made juga menyampaikan, wilayah Bali dilanda hujan yang tidak kunjung berhenti sejak Selasa, tanggal 9 September tahun 2025, pagi hingga Rabu, tanggal 10 September tahun 2025, pagi, kami terisolasi total hingga pukul 3 sore, ujarnya. Sepanjang hidup saya tinggal di Bali, ini pertama kalinya hal ini terjadi, tambahnya. Kantor berita asal AS, AP, mengatakan bahwa banjir parah merendam ribuan rumah dan bangunan di kawasan permukiman dan tempat wisata. Pemerintah setempat mengambil langkah untuk memutus aliran listrik dan air yang membuat hotel, restoran, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya terpaksa menggunakan generator. AP juga menyoroti tanah longsor yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Karangasem, Gianyar, dan Badung. Bencana tersebut merusak 15 toko dan rumah serta sejumlah ruas jalan maupun jembatan. Bencana ini juga mengakibatkan kerugian materi bagi para pedagang dan pelaku usaha pariwisata, kata Gubernur Bali Iwayan Koster sebagaimana dikutip dari AP, Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. Saat ini pemerintah Provinsi Bali dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB,
resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 7 hari ke depan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto usai melakukan koordinasi bersama Gubernur Bali. Suharyanto menjelaskan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan cakupan dampak bencana yang dinilai tidak terlalu masif. Tadi diskusi. Semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu. Tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu, kata Suharyanto.